Budaya positif apa yang akan disepakati sebagai keyakinan kelas kalian yang itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik yang akan kalian jalankan setiap harinya, yang bisa membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik terutama dalam pembelajaran. Ya. Silakan anak-anak untuk berdiskusi dengan temannya. Rokoknya enak dong. Dipimpin oleh Bintang untuk menuliskan keyakinan kelas yang sudah kalian diskusikan tadi yang akan kita diskusikan di depan. Yang pertama dari grup sini, silahkan. Datang tepat waktu. Ya, grup ini datang tepat waktu. Ya, bisa dilanjutkan kita. Masih. Selanjutnya kelompok 2, keyakinan kelasnya selanjutnya kelompok 2, keyakinan kelas menurut kalian apa aja? Membayarkan sesuatu tepat waktu. Selanjutnya kelompok 3, menjaga kebersihan kelas. Kelompok 4, menghargai guru dan teman. Kira ada yang ingin menambahkan? Adakah kelompok yang sudah mendiskusikan keyakinan kelas yang berbeda dengan yang papan tulis? Apa-apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Selanjutnya adakah yang lain? Saya merawat inventaris kelas dengan baik. Ada. Silakan Kaisa. Mengenakan seragam sesuai peraturan. Ya, sudah berdiskusi, sudah punya ide banyak tuh. Mesti setiap kelompok punya lebih dari 3. Namun pasti ada yang sama gitu kan, sehingga kita ringkas seperti ini. Dan nggak usah terlalu banyak juga, karena nanti kalau terlalu banyak nanti kalian lupa. Terus malah bingung mas dise gitu ya, yang mana dulu yang mau dibudayakan. Nah, jadi ketujuh ini kiranya ada yang mau direvisi bahasanya atau gimana anak-anak? Cukup ya, setuju ya. Keyakinan kelas yang ada di sini nanti dijalankan dengan baik. Ya.
Bapak Ibu, teman-teman semuanya, terima kasih. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di Jimit ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk bergabung di Jimit saya kali ini. Dalam rangka nyata 1.4, terima kasih untuk Pak Fani dan Pak Mugor yang sudah berkenan hadir. Ini beliau-beliau adalah PP di penggerak kita. Dan teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu, terima kasih banyak. Ini adalah bagian dari aksi nyata. Saya akan mengangkat tentang budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Baik, sebelum memulai kegiatan ini, mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Pak Fathan. Pak Fathan minta tolong dipimpin doa, Pak. Oke, baik rekan-rekan semua, sebelum kita memasuki agenda pada siang hari ini, sekiranya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Baik, berdoa saya pemimpin, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dipersilakan. Ya, cukup. Oke, semoga dengan berdoa kita di siang hari ini membawa kelancaran dan keberkahan untuk kita semua. Seperti itu, Bu Sinta. Ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak Farhan. Baik, teman-teman, izinkan saya untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif yang akan saya tampilkan melalui PPT ini. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Ya, baik. Ada beberapa budaya positif, di antaranya yaitu keyakinan kelas. Saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu apa sih? Nanti akan kita bahas di sini. Ini tadi berupa pernyataan-pernyataan universal senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi ini disepakati bersama begitu. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan kegiatan curah pendapat. Jadi semua anak yang sudah saya lakukan itu, semua anak berpendapat, saya kelompokkan begitu. Kemudian nanti dari keyakinan-keyakinan yang ada kita kerucutkan menjadi sesuatu yang positif dan budaya itu akan diikuti oleh semua warga kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Prosedurnya mungkin nanti teman-teman bisa melakukannya juga di kelas masing-masing. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk mencurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Dan mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster di mana semua anggota warga kelas sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif atau yang negatif menjadi positif. Di anak-anak tadi setelah mereka mengungkapkan pendapatnya, ditulis di papan tulis itu, ketika ada yang sama ya berarti ditulis salah satu aja. Kemudian nanti yang sudah dilakukan itu biasanya anak-anak ditulis ada yang di print begitu,
di print dipercetakan, jadi ditulis dengan bagus begitu, kemudian nanti ditempel di dinding kelasnya. Mengganti kalimat negatif menjadi positif, misalkan kayak gini, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi kata jangan itu kan negatif. Gimana caranya kalimat negatifnya itu nggak ditampilkan, seperti kalimat positifnya seperti ini, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi sama-sama ceritanya ini, cuman kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, ditinjau ulang gimana kira-kira gitu kan. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa sekitar antara 3-7 prinsip atau keyakinan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau muridnya. Jadi tadi bersama guru dan siswa menyepakati itu, meninjau ulang, kemudian menyetujuinya. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Yang sudah saya contohkan ini, misalkan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, barang, dan milik orang lain. Misalkan tentang hormat. Kemudian bekerja, kami yakini bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima, dan dimiliki. Kami sudah dibikin, tadi sudah ditempel, kemudian saya suruh ngambil lagi untuk foto biar jelas gitu, karena ditempelnya di belakang tadi. Di antaranya ini menjaga kebersihan, ada gambarnya di sini, kemudian tepat waktu kayak gitu. Jadi anak-anak kalau di kelas ini kelas 11, di kelas 10 juga begitu, karena kelas 11 itu sudah pernah bikin sehingga mereka tak suruh meninjau ulang, Bu, ini sudah kesepakatan kita dan akan kita pakai terus, katanya begitu. Oke, berarti sudah pernah membuat sehingga mereka sudah bisa menjelaskan dan sudah menjadi budaya di kelas tersebut. Kalau di kelas 10 kemarin itu awalnya saya bikin anak-anak satu deret gitu, 1, 2, 3, 4, dalam satu kelas kan ada 4 deret gitu, deret 1, 2, 3, 4, mereka saling kontribusi terhadap pemikiran mereka, misalkan menghargai teman, seperti itu. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, itu menjadi bagian dari kesepakatan mereka. Jadi mereka sendiri yang menentukan. Nah, kalau di sini, di kelas, ini kebetulan di kelas 11 MIPA 4, menjaga kebersihan kelas. Kemudian di situ ada kebersihan kelas itu, yang menurut mereka adalah tidak hanya yang si penjaga, tidak hanya si yang bertugas atau yang piket di hari itu, tapi semua warga harus tetap menjaga. Kemudian kerapian diri dan kelas, menjaga kerapian diri dan kelas-kelasnya harus rapi, mereka juga harus berpenampilan rapi, termasuk berseragam dengan baik. Kemudian menjaga kedisiplinan ini kedisiplinan akan waktu pembelajaran, kemudian mereka juga masuk tepat waktu, seperti itu. Menjaga kesopanan. Jadi dalam bertutur kata, baik dengan guru ataupun dengan teman yang lainnya, mereka harus sopan. Kemudian menjaga keamanan. Menjaga keamanan di sini saling menjaga, artinya misalkan semua sedang berolahraga atau semua sedang istirahat, itu pasti aman. Aman artinya yang sedang di kelas ataupun tidak di kelas itu merasa aman. Jadi nggak ada nyon sewu kayak pencurian atau apa gitu ya. Aman semua. Mau orang ngomong apa, kalau kita nggak mau ya nggak bisa. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu ya Pak Fatan ya? Betul Bu Sinta, betul sekali. Oke, Bu Rizky ternyata susah ya untuk membuka tangannya, susah sekali. Oke, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mode berpikir menang atau kalah, mode berpikir menang.
Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan. Makna kata disiplin. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu pun harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini diambil dari Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 halaman 470. Definisi merdeka menurut KHD, mardika itu jarwanya noramung lepasing pangrih ing uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, harus bisa mengatur diri sendiri begitu. Disiplin menurut Dian Nigosen, Diane mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Kita disiplin juga berasal dari akar kata yang sama yaitu disiple atau murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, nilai kebajikan menurut Glaser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dian Nigosen pada tahun 98 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan dari 6, yang pertama tentang profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan. Oh, saya kurang setuju, Bu Sinta. Ya, kalau Pak Fatan? Kalau saya kurang setuju juga Bu Sinta dengan tindakan Pak Sinta. Karena tiba-tiba tadi ya Iva ditunjuk hidungnya kan kasihan ya, dia jadi malu di depan kelas gitu kan. Nah, itu hukuman atau konsekuensi ya? Kalau itu lebih ke hukuman masuknya karena kurang sesuai juga begitu. Kalau konsekuensi itu bisa dikatakan yang mendidik atau yang memberikan nilai pelajaran bagi siswa. Gitu. Tapi kalau yang dicontohkan tadi itu lebih kepada hukuman begitu. Oh iya, baik. Terima kasih responnya. Ya betul, itu lebih ke hukuman ya. Harusnya ada tahapan-tahapan yang tidak menjadikan siswa itu menjadi takut dan mungkin bisa jadi trauma ya, kayak gitu, malu di depan teman-temannya begitu. Baik, nah makanya ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dan berupa fisik atau psikis. Nah benar tadi yang dikatakan Pak Fatan. Nah itu tadi hukuman, karena dia kan tiba-tiba ditunjuk kayak gitu. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, guru memonitor murid. Nah, jadi kalau konsekuensi itu sudah tahu aturannya, sudah disepakati, dan nggak langsung kayak gitu tadi.
Kemudian kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Dan merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfikon. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang seharusnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dalam diri. Motivasi dari dalam diri. Nah, ketika restitusi tujuannya adalah guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan tetap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Nah, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif itu, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik, fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi yang salah, baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu misalkan ada anak terlambat. Ini pukul berapa? Pukul 7.30. Nah, berarti dia terlambat. Udah tahu karena maksudnya adalah pukul 7. Nah, kenapa kamu terlambat? Misalkan karena bannya bocor gitu. Nah, sebetulnya semua orang tuh nggak ada yang sempurna, bahkan guru juga pernah terlambat gitu. Nah, tapi apakah tindakanmu itu salah? Ya benar. Biasanya anak akan mengatakan ya benar, tindakan ini salah karena saya tidak tepat waktu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Sebelum ke sana, pastinya anak tadi saya anak-anak pada banyak alasan, mungkin ada yang banyak bocor, ada yang kesiangan. Nah, diantaranya itu nanti mereka yang penting tahu bahwa mereka berbuat salah karena terlambat. Kemudian nanti menanyakan keyakinan apa yang dimiliki oleh mereka, yaitu datang tidak terlambat. Kalau kesiangan berarti dia akan mempersiapkan untuk bangun lebih awal dan berbagai solusi yang dimiliki anak itu. Biasanya anak akan mengatakan misalkan kesiangan ya. Nah, kita mengarahkan ke sana sehingga anak paham bahwa dia melakukan kesalahannya itu terlambat dan besok tidak akan mengulangi kesalahan tersebut dengan persiapan yang lebih. Videonya bisa dilihat. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam Choice Theory: kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah,
Silahkan bisa diperhatikan. Satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati?
Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup.
Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi.
Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, baik teman-teman, ini tadi adalah salah satu budaya positif, yaitu saya mengangkat tentang keyakinan kelas. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain atau sanggahan atau pertanyaan, monggo. Ya, ini panggilan akan berakhir dalam 10 menit, sudah ada warning 10 menit lagi selesai. Mungkin ada tambahan dari Pak Fani dan Pak Mudar, monggo tambahannya. Enggak, cuma tanya, kesepakatan kelas itu keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas, gitu. Keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Pertanyaannya Bapak adalah apakah kesepakatan kelas sama keyakinan kelas itu sama gitu ya Pak ya? Iya, harus. Menurut saya keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kelas. Jadi kalau tadi disepakati apa, kemudian dibikin kesepakatannya itu disepakati bersama sehingga menjadi keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu yang akan dijadikan budaya positif yang akan diikuti oleh semua warga kelas. Begitu menurut saya, Bapak. Berarti lebih dikuatkan ngoten nggih. J.
Oke, terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Pak Mugor. Yang lain, monggo. Mungkin sudah ada pengalaman membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di tempat Bapak Ibu semua. Ya, saya mau bertanya aja. Kaitannya dengan implementasinya yang sudah diterapkan sama Bu Sinta di kelas, dalam menerapkan kesepakatan yang nantinya adalah produknya nanti berupa keyakinan kelas. Tentunya keyakinan kelas yang positif ya. Nah, ada kendala nggak Bu dalam proses pelaksanaannya, atau mungkin ada yang protes atau seperti apa, dan bagaimana cara Ibu menanggapi itu dan kemudian bisa menyelesaikan itu? Mungkin seperti itu aja Bu, monggo. Ya, terima kasih Pak Fani atas pertanyaannya. Sejauh ini saya belum menemukan kendala yang berarti. Ya, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya, atas pertanyaannya dari kedua PP kita. Semoga hari ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Ada yang mau ditambahkan nggak? Ini Bu Ani nyongol. Terima kasih Bu Ani sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya, dan teman-teman yang lain saya kira juga sangat antusias seharusnya, namun karena tugas mengajar dan ini tadi molor ya. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di sini dalam acara sosialisasi program guru penggerak tentang filosofi KHD dan budaya positif. Baik, ada 6 tentang budaya positif, diantaranya adalah kemarin sudah kita belajar tentang keyakinan kelas. Untuk kali ini saya akan mengulas tentang segitiga restitusi. Tujuan dari segitiga restitusi adalah guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Dan selanjutnya, guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Kemudian selanjutnya, guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Baik, restitusi itu adalah sebuah pendekatan yang menciptakan disiplin positif. Di antaranya adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, bukan untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian fokus pada solusi, dan restitusi itu juga cara yang paling baik itu. Fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian restitusi itu menguatkan dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tetap bisa memahami dia sebetulnya benar atau salah. Di sini terlihat ada gambar segitiga, ada sisi 1, 2, dan 3. Pada sisi 1 ini adalah menstabilkan situasi, kemudian sisi yang kedua validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat video tentang segitiga restitusi oleh ini adalah modul 1.4 tentang praktis segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Pernah pada suatu ketika ada anak itu melakukan kesalahan, yaitu lompat pagar. Pernah itu di sekolah kita ada. Kemudian saya memanggil anak tersebut. Yang saya tanyakan adalah semua orang ketika menstabilkan identitas ini, kita tidak serta-merta langsung marah-marah, tapi kita mengajak anak untuk berdiskusi terlebih dahulu. Yang namanya orang pasti pernah berbuat salah, dan
Tapi kan nggak serta-merta harus menuruti semua itu dituruti terus ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau tadi kita bilang pada sisi satu menstabilkan identitas bahwa namanya orang itu pernah berbuat salah, tapi yang kedua, sisi kedua ini semua orang berbuat salah itu kadang-kadang punya tujuan masing-masing yang bisa jadi tujuannya itu memang sesuai dengan yang diharapkan, namun kadang-kadang tujuan itu karena sesuatu kondisi yang kepepet seperti itu. Nah, jadi karena alasan, semua orang bertindak punya alasan. Gitu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, apakah yang dikerjakan itu benar? Apakah yang dilakukan itu benar? Nah, ketika masalahnya itu dikupas, pasti anak akan sadar bahwa tadi yang dilakukan itu benar atau salah. Nah, ketika dia sudah menyadari tentang keyakinan ini tadi, maka si anak akan tahu bahwa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan norma dan itu salah dan besok lagi tidak akan dilakukan lagi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas ini tadi, tidak langsung marah-marah, namun kita mengajak anak untuk namanya orang pernah berbuat salah. Yang mana di sisi kedua ini tadi adalah punya tujuan, yang ketiga adalah ketika yakin bahwa yang dilakukan itu sudah salah dan sudah paham, berarti besok lagi tidak mengulangi kesalahan tersebut. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Kurang-lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Iwono dan Bapak Ibu sekalian, izinkan kami untuk berbagi praktik baik terkait tugas CGP kami, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif diantaranya ada disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan restitusi. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan membahas sedikit tentang keyakinan kelas. Mungkin di kelas Bapak Ibu sebagian sudah ada yang membuat keyakinan kelas, namun mungkin ada yang masih belum. Di sini izinkan kami untuk sharing sedikit tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sendiri bersifat abstrak, kemudian pernyataan-pernyataannya adalah pernyataan yang positif. Kemudian dari keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak karena nanti akan diterapkan gitu, dan semua warga kelas itu terlibat membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian dari keyakinan kelas yang ada nanti akan ditinjau dari waktu ke waktu apakah sudah sesuai atau ada yang perlu diperbaiki gitu. Kemudian prosedur untuk pembuatan keyakinan kelas yang pertama adalah curah pendapat. Curah pendapat itu maksudnya setiap anak dan setiap warga kelas termasuk Bapak Ibu guru yang mengajar di situ berpendapat tentang keyakinan kelas apa yang akan disepakati bersama, yang akan dijadikan budaya yang baik yang akan diterapkan dalam kesehariannya. Kemudian mencatat semuanya, mencatat semua apa yang disampaikan oleh anak-anak tadi. Kemudian dari yang ada itu disusun. Jadi disusun apakah ada yang sama atau tidak. Kalau yang sama ya ditulis salah satu begitu. Kemudian ditinjau kembali dari yang sudah disepakati tadi, dan dari kesepakatan yang ada, keyakinan kelas yang ada, tentunya dari setiap kelas itu lebih dari 10 barangkali. Namun di sini nanti hanya dimaksimalkan 3 sampai 7 saja, karena kalau kebanyakan nanti bisa lupa atau terlalu kurang maksimal gitu. Kemudian setelah selesai dibuat, disepakati dan ditandatangani, bisa jadi ditandatangani seperti itu. Dan bisa diletakkan di dinding. Yang sudah kami buat di kelas, biasanya anak-anak membuat, kemudian disepakati bersama di keyakinan kelasnya itu dibuat, ditempel di poster begitu, dibuat seindah menurut kelas tersebut. Kemudian
kemudian keyakinan kelas yang ada ditempel di Thank you.